Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama saya Pak Ahmad Mustaqim. Pelajaran di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat-sehat semuanya dan selalu menjaga kesehatan terutama di masa pandemi ini. Oke anak-anakku sekalian, dalam pertemuan yang kedua ini masih melanjutkan materi teks laporan hasil percobaan. Kemarin kita telah membahas masalah teks laporan hasil percobaan, pengertiannya, serta ciri-ciri dari teks laporan hasil percobaan. Pengertian yang kemarin secara umum, teks laporan hasil percobaan yaitu suatu informasi yang disampaikan setelah kita melakukan suatu kegiatan. Kegiatan di sini kalau hasil laporan hasil percobaan berarti adalah melaporkan percobaan yang telah kita lakukan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kemarin kita juga sudah menyinggung macam-macam laporan. Ada dua, yaitu laporan secara tertulis atau teks dan laporan secara lisan. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks laporan hasil percobaan. Di antaranya yang kemarin adalah melaporkan hasil percobaan dalamnya ya. Yang kedua, di dalam laporan tersebut tujuannya adalah mencoba guna menguji sesuatu. Selanjutnya, di dalam laporan tersebut diawali dengan bagian orientasi atau pengenalan produk. Ciri yang selanjutnya adalah terdapat alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan tersebut. Selanjutnya, di dalamnya juga terdapat langkah-langkah atau prosedur di dalam melakukan kegiatan percobaan tersebut. Selanjutnya, yang keenam, terdapat hasil yang jelas yang telah diperoleh dari melaksanakan percobaan. Yang ketujuh adalah terdapat kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Jadi saya ulang untuk pertemuan yang kemarin, pengertiannya dan ciri-cirinya sudah saya yakin sudah jelas. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu masih seputar teks laporan hasil percobaan. Sekarang cara menyimpulkan teks laporan hasil percobaan. Cara menyimpulkan teks laporan hasil percobaan. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian akan disuguhkan suatu contoh suatu teks laporan hasil percobaan yang nantinya kalian harus mampu untuk menyimpulkan apa-apa saja yang terdapat di dalam teks laporan hasil percobaan tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyimpulkan dari teks laporan hasil percobaan yang kita baca itu? Jadi, yang pertama, cara menyimpulkan teks laporan hasil percobaan adalah 1. Baca seluruh isi teks dengan cermat. Jadi, dengan penuh konsentrasi, kamu pahami, kamu telaah, akhirnya kamu benar-benar tahu isi seluruh dari teks tersebut. Yang kedua, sambil membaca cermati bagian-bagian inti dari teks laporan hasil percobaan. Di antaranya adalah bagian tujuan. Tujuannya apa teks laporan hasil percobaan itu disampaikan? Contoh tujuannya adalah memberikan informasi kepada pembaca dalam pembuatan batik celup seumpama. Itu tujuannya. Terus alat dan bahan-bahannya. Kamu cermati alat-alat dan bahan yang digunakan untuk membuat batik celup. Kita amati semuanya, dari alatnya, bahannya, kita amati. Terus
kita amati juga langkah-langkah yang dilakukan di dalam pembuatan batik celup. Langkah-langkahnya bagaimana saja dari mulai awal sampai akhir, silahkan dicermati, karena dari langkah-langkah inilah nanti teks prosedur atau teks hasil percobaan ini akan jelas. Terus selanjutnya yang perlu dicermati lagi adalah hasilnya. Hasil dari percobaan yang telah dilakukan itu, hasilnya bagaimana? Apakah memuaskan? Apakah kurang memuaskan? Apakah tidak berhasil? Nah, itu nanti silahkan kalian cermati dalam teks tersebut. Selanjutnya, kamu cermati juga dalam kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Berarti di dalam teks laporan hasil percobaan itu biasanya di bagian akhir akan terdapat kesimpulan yang menyatakan bahwa teks percobaan yang telah dilakukan itu berhasil dengan baik. Terus ada kendala atau tidak, nanti akan disampaikan di dalam bagian kesimpulan. Setelah kalian tahu semua inti-inti dari bagian-bagian tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, kesimpulan, maka langkah yang terakhir untuk menyimpulkan teks laporan hasil percobaan adalah kalian harus mampu merangkai inti dari bagian-bagian di atas menjadi sebuah paragraf baru. Jadi dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, kesimpulan yang telah kalian catat, kalian jadikan satu, kalian rangkai menjadi satu paragraf baru, itulah yang dinamakan kesimpulan. Saya yakin anak-anak sudah jelas ya, karena ini insya Allah mudah. Selanjutnya anak-anakku, kita lanjutkan untuk bagian yang lain. Itu cara menyimpulkan tadi ya. Sekarang kita pelajari struktur atau bagian-bagian dari teks laporan hasil percobaan. Kalau boleh diartikan, struktur itu merupakan susunan apa-apa yang ada di dalam teks laporan hasil percobaan secara urut. Jadi yang pertama, struktur teks laporan hasil percobaan yang pertama adalah judul. Judul ini perlu disampaikan di dalam laporan hasil percobaan, karena dari judul ini nanti calon pembaca akan mengetahui gambaran dari isi laporan tersebut. Umpama judulnya adalah laporan membuat batik celup, berarti secara otomatis dari pembaca itu akan mengartikan atau memahami sementara bahwa di dalam laporan itu isinya adalah cara membuat batik celup, walaupun tanpa harus membaca keseluruhan dari teks laporan itu terlebih dahulu. Jadi sekilas sudah tahu gambaran dari isi laporan yang akan dibaca. Itu merupakan manfaat dari pemberian judul ya. Selanjutnya, struktur yang kedua dari teks laporan hasil percobaan adalah bagian orientasi atau bagian pengenalan. Nah, di dalam bagian orientasi atau pengenalan ini, anak-anak harus fokus. Biasanya di dalamnya ada bagian-bagian yang secara umum dan nantinya akan diarahkan menjadi bagian yang lebih khusus. Bagian yang secara umum, contohnya kalau tadi kita contohkan laporan hasil percobaan membuat batik celup, maka secara umum kita harus mengambil ragam budaya yang ada di Indonesia. Itu bermacam-macam. Ada budaya seni pewayangan, ada wayang orang, wayang kulit, ada ketoprak, ada ludruk, ada opera ya, opera mini dan seterusnya. Maka kita arahkan dari beragam budaya yang ada di Indonesia yang masih bersifat umum itu, kita arahkan menjadi yang lebih khusus lagi,
menjadi yang lebih khusus lagi, maka bagian-bagian itu nanti akan kita giring, akhirnya akan kita tujukan atau kita arahkan ke arah ragam budaya. Salah satu ragam budaya Indonesia yaitu batik celup. Jadi dari mulai awal kita kenalkan ragam budaya Indonesia secara umum. Setelah itu kita arahkan, kita giring semakin khusus lagi, yaitu ke arah ragam budaya batik celup. Nah, belum sampai berhenti di situ. Nanti kalau sudah sampai di batik celup, kata-kata batik celup terakhir, maka akan kita sambung lagi, akan kita berikan gambaran sekilas tentang apa itu batik celup. Batik celup adalah ragam budaya Indonesia yang menjadi ciri khas, yaitu corak atau gambaran atau desain yang diberikan, yang dituangkan di dalam sebuah kain yang diberi pewarna dengan berbagai macam motif. Di situ mungkin nanti akan kita singgung sedikit mengenai apa itu batik celup. Oke ya. Jadi itu bagian orientasi. Sekali lagi anak-anak sekalian, orientasi itu pengenalan, disebut pengenalan, yang di dalamnya nanti akan kita sampaikan hal secara umum yang akan kita terangkan dan akan kita tarik yang lebih khusus lagi terhadap percobaan yang kita lakukan tadi ya. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, struktur yang berikutnya di dalam teks laporan hasil percobaan adalah terdapat tujuan. Nah, biasanya rata-rata tujuan dari teks laporan hasil percobaan itu adalah ingin memberikan informasi kepada para pembaca tentang hasil percobaan atau cara melakukan sesuatu percobaan yang telah dilakukan. Berarti intinya adalah tujuannya memberikan informasi ya, memberikan informasi. Tergantung nanti percobaannya membuat apa. Kalau tadi kita contohkan adalah membuat batik celup, berarti tujuannya adalah memberikan informasi tentang pembuatan batik celup. Seperti itu. Jelas ya? Saya yakin kalian sudah jelas. Yang keempat, bagian atau struktur dari teks laporan hasil percobaan yaitu terdapat alat dan bahan-bahannya. Jadi dalam laporan hasil percobaan ini hal yang wajib yang harus disampaikan adalah menyampaikan atau menuliskan alat dan bahan. Perlu kalian cermati perbedaan dari alat dan bahan. Alat dan bahan ini sekilas kalau kita tidak menelaah maka dianggap sama, padahal itu sangat berbeda ya. Alat merupakan sesuatu yang digunakan demi menunjang keberhasilan membuat sesuatu. Jadi seumpama kita membuat batik celup, maka alat-alatnya adalah segala sesuatu yang digunakan sehingga berhasil membuat batik celup. Seperti apa contohnya? Ada kompor, ada panci, ada canting, dan seterusnya. Itu merupakan alat-alat semuanya. Dan perlu diingat bahwa alat tidak akan masuk di dalam produk yang nantinya akan kita buat. Secara logika tidak mungkin di dalam batik celup ada cantingnya, tidak mungkin. Atau di dalam batik celup ada kompornya, itu juga tidak mungkin ya. Terus untuk alat sudah kita bahas, sekarang kita tentang bahan. Bahan berarti segala sesuatu yang nantinya kita olah menjadi produk yang baru. Bahan-bahan berarti segala sesuatu, berarti tidak satu saja, mungkin 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya, yang nantinya kita olah jadi satu sehingga menghasilkan produk yang baru. Ya, inilah sesuatu yang banyak tadi dinamakan bahan. Dan bahan-bahan itu biasanya masuk atau menjadi satu di dalam produk yang telah dihasilkan. Satu contoh bahan untuk membuat batik berarti ada kain, ada pewarna, ada pewarna, ada
lilin dan seterusnya. Di situ mungkin merupakan bahan yang nantinya akan melebur menjadi satu sehingga menghasilkan batik celup. Ya, itu perbedaan antara alat dan bahan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk struktur teks laporan hasil percobaan yang kelima adalah langkah-langkah. Ini wajib disampaikan di dalam laporan hasil percobaan. Karena dengan langkah-langkah ini otomatis akan mengarahkan pada keberhasilan membuat sesuatu. Ya. Jadi langkah-langkah ini dalam pembuatan kalimatnya syaratnya harus singkat, jelas, padat, serta tidak mengundang keraguan atau tidak mengundang suatu pertanyaan karena tidak jelasnya. Ya. Jadi singkat, jelas, padat. Terus langkah-langkah ini pun harus urut secara logika. Secara logika harus urut. Suatu contoh, langkah-langkah kalau tidak urut maka kemungkinan besar dari produk yang akan dibuat itu tidak akan berhasil dengan baik. Satu contohnya, ini langkah-langkah yang salah. Ketika kita membuat nasi goreng, maka langkah-langkah yang pertama seumpama aduk hingga rata bumbu dan nasi. Langkah kedua, siapkan alat dan bahan. Masak sudah jadi adukan jadi bumbu dan nasi, baru disiapkan alat dan bahan. Itu kan tidak masuk akal, dan itu sangat memungkinkan kalau langkah-langkahnya tidak urut atau sistematis, maka tidak akan membuahkan produk yang berkualitas atau produk yang baik. Bahkan bisa saja terjadi kegagalan dalam percobaan membuat sesuatu. Nah, dalam langkah-langkah ini saya tekankan harus dengan bahasa yang singkat, jelas, padat, serta tidak mengundang suatu keraguan atau suatu pertanyaan. Ya. Oke, anak-anak sekalian, untuk struktur teks laporan hasil percobaan yang keenam adalah hasil. Nah, di sini nanti kalian harus menuliskan hasilnya bagaimana. Apakah hasilnya baik atau kurang baik atau jelek, berhasil atau sangat berhasil atau tidak berhasil bahkan, maka tetap harus dituliskan apapun hasilnya di dalam teks laporan hasil percobaan setelah kita melakukan suatu percobaan. Ya. Selanjutnya, struktur yang ketujuh adalah kesimpulan. Ya, ini merupakan pendapat akhir setelah kita mengupas tuntas dari awal sampai akhir, dari poin nomor 1 sampai poin nomor 6, maka akan ditarik satu pemikiran yang terakhir. Ternyata membuat contoh tadi batik celup ya, ternyata dalam pembuatan batik celup sangat mudah, namun perlu ketelitian atau kehati-hatian atau yang lain, yaitu mungkin mengandalkan jiwa seni yang agak tinggi. Mungkin di situ akan kita kerucutkan menjadi satu pemikiran terakhir tentang bagaimana cara membuat batik celup yang kalau kita contohkan batik celup tadi ya. Jadi saya ulang, untuk struktur teks laporan hasil percobaan yang pertama judul, yang kedua orientasi atau pengenalan produk, terus yang ketiga tujuan, yang keempat alat dan bahan, yang kelima langkah-langkah, yang keenam hasil, dan yang ketujuh kesimpulan. Ini merupakan struktur teks laporan hasil percobaan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, silahkan nanti dicatat ya, dicatat apa-apa yang penting di dalam buku catatan kalian. Selanjutnya, bagaimana kalau kita berbicara mengenai ciri kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Ciri kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, ciri-cirinya dari segi bahasa teks laporan hasil percobaan itu, yang pertama yaitu memperkenalkan aspek atau bagian umum atau
bagian kelompok. Tadi sudah saya singgung sedikit bahwasanya di dalam bagian orientasi maka kita akan mengenalkan bagian yang secara umum dulu tentang budaya tadi, terus kita ragam budaya ya, terus kita kelompokkan, kita khususkan yaitu ke batik celup. Itu batik celup itu berarti adalah kelompok atau khusus. Jadi di dalam teks laporan hasil percobaan dari ciri kebahasaannya yaitu memperkenalkan secara aspek secara umum atau bagian secara umum yang nantinya akan kita larikan atau kita tujukan ke bagian yang lebih khusus ya. Jadi ada aspek memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Yang kedua, menggunakan kata tugas. Nah, ini kata tugas apa kira-kira pengertiannya? Kata tugas itu adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kata sehingga nanti menjadi sebuah kalimat yang baik. Itu namanya kata tugas. Contoh kata tugas di situ ada kata di, ke, dari, jika, seperti, apabila, dan seterusnya. Itu merupakan contoh-contoh kata tugas. Dan kata tugas ini akan bisa berfungsi dengan baik jika digunakan di dalam sebuah kalimat. Jadi kalau kata tugas itu berdiri sendiri maka artinya tidak begitu jelas. Contoh kata dan. Kira-kira kalian bisa mengartikan dan. Kata dan begitu saja atau tidak? Kan agak sulit. Jika hanya itu saja maka juga akan sulit. Tapi kalau dirangkaikan dengan kata-kata yang lain dalam sebuah kalimat, maka kata dan, jika, dan seterusnya tadi akan bisa berfungsi dengan baik. Contohnya, Bagus dan Adik bermain di lapangan. Berarti kata dan di sini fungsinya adalah menghubungkan antara Bagus dan adiknya. Oh, berdua bermain di lapangan. Kata jika seumpama, Ayah akan membelikan mobil yang bagus jika uang tabungannya sudah mencukupi. Nah, di situ merupakan kata jika berarti ada arti syarat jika uang tabungannya sudah banyak. Nah, tetapi kalau jika itu berdiri sendiri maka tidak akan bisa berarti. Oke ya, jelas ya, itulah merupakan ada pengertian dari kata tugas. Jadi di dalam teks laporan hasil percobaan akan juga terdapat yang namanya kata tugas. Nanti kalau kurang jelas bisa browsing sendiri tentang pengertian dan macam-macam kata tugas, karena kata tugas ini macamnya banyak sekali sehingga kalian harus mengembangkan sendiri kata tugas ya. Selanjutnya, menggunakan kalimat aktif. Dalam teks laporan hasil percobaan itu biasanya menggunakan kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Ya. Berarti di situ nanti subjeknya di dalam kalimat itu dapat dimungkinkan subjeknya melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Itu namanya kalimat aktif. Sekali lagi, kalimat aktif adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Nah, macam dari kalimat aktif sendiri banyak. Ada kalimat aktif transitif, ada kalimat aktif intransitif. Apa itu? Kalau kalimat aktif transitif berarti kalimat itu masih membutuhkan objek yang akan dikenai pekerjaan oleh subjek atau pelaku. Contoh, Anita menggoreng pisang. Nah, kalau Anita menggoreng gitu saja, otomatis masih akan membutuhkan kelanjutannya untuk kejelasannya, yaitu menggoreng apa? Menggoreng pisang. Berarti di sini untuk kalimat Anita menggoreng pisang itu termasuk kalimat aktif
transitif atau kalimat yang masih membutuhkan kalimat aktif yang membutuhkan objek atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Jelas ya? Contoh lagi kalimat aktif transitif. Umpama ibu menanam bunga di kebun. Ibu menanam bunga di kebun. Berarti kata-kata kalau semua dihentikan sampai menanam saja, ibu menanam, otomatis orang akan berpikiran timbul suatu pertanyaan, menanam apa? Nah, begitu. Jadi kalau seperti ini, kalau menanam apa masih ada timbul pertanyaan, maka harus dilanjutkan, dan itu merupakan kelanjutannya adalah objek yang dikenai pekerjaannya subjek, yaitu ibu. Ibu ngapain? Nanam apa? Oh, menanam bunga di kebun. Bunga. Nah, ini merupakan contoh kalimat aktif transitif. Nah, bagaimana kalau kalimat aktif intransitif? Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang sudah tidak membutuhkan objek lagi. Suatu contoh, subjeknya melakukan pekerjaan, tapi pekerjaan itu tidak mengundang atau tidak membutuhkan objek lagi. Suatu contoh begini, Bapak bangun tidur. Nah, kata bangun tidur itu satu rangkaian. Berarti sudah jelas bahwa kalimat itu tidak membutuhkan objek lagi. Satu contoh lagi, adik mengigau. Mengigau ya mengigau, sudah tidak ada kelanjutannya, ya. Nah, di situ merupakan kalimat aktif intransitif atau kalimat aktif yang tidak membutuhkan objek, ya. Tuh, nanti silahkan di-share dicari lagi di dalam internet, Google ya. Dicari, catat sendiri nggak apa-apa. Selanjutnya, di dalam teks laporan hasil percobaan itu biasanya menggunakan kata kerja aktif. Tadi kalau yang ketiga tadi menggunakan kalimat aktif, kalau yang keempat ini adalah kata kerja aktif. Jadi ada kata kerja, kata yang di dalamnya menunjukkan bahwa subjek melakukan suatu pekerjaan, itu namanya kata kerja aktif, ya. Ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Yang keempat, yang kelima menggunakan kata benda. Berarti kata benda adalah kata yang menunjukkan barang yang digunakan, itu namanya kata benda. Umpama meja, kursi, almari dan seterusnya, itu merupakan kata benda. Oke ya, ini mudah. Selanjutnya menggunakan istilah teknis atau cara. Kenapa? Kita sampaikan dalam teks laporan hasil percobaan terdapat istilah teknis atau cara, karena di dalam teks laporan hasil percobaan itu terdapat langkah-langkah atau urut-urutan atau cara dalam membuat sesuatu. Maka di situ nanti akan muncul istilah-istilah teknis. Contohnya apa istilah teknis? Istilah itu kelompok kata ya. Jadi teknis berarti cara, berarti kelompok kata yang di dalamnya itu ada teknis atau cara-cara. Contohnya gorenglah, potonglah, irislah dan seterusnya. Di situ merupakan kata teknis, ya, cara. Oke, itulah anak-anak sekalian untuk ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil percobaan. Jadi yang pertama tadi saya ulangi, di dalam teks laporan hasil percobaan memperkenalkan aspek umum dan nantinya akan ditarik menjadi aspek yang lebih khusus atau kelompok. Yang kedua, menggunakan kata tugas, dari, seperti dan seterusnya tadi yang tidak memiliki arti kalau tidak digabungkan dengan kalimat kata-kata yang lain di dalam sebuah kalimat, ya. Terus yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Jadi kalimat aktif adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Itu namanya kalimat aktif. Berarti di situ menunjukkan bahwa subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja aktif atau di dalamnya subjeknya itu melakukan suatu pekerjaan. Terus yang kelima menggunakan kata benda, dan yang keenam
menggunakan istilah atau istilah teknis ya atau cara. Jadi di situ anak-anak sekalian, untuk hari ini saya kira cukup ya. Tadi yang pertama mengenai apa? Yang pertama mengenai sebentar. Ya. Tadi cara menyimpulkan teks laporan hasil percobaan, terus struktur atau bagian-bagian dari teks laporan hasil percobaan, dan yang terakhir ciri-ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan hasil percobaan. 3 poin hari ini silahkan kalian pahami, kalian catat dalam buku catatan, tambah dengan browsing di internet sesuatu yang belum jelas. Saya yakin dengan seperti ini anak-anak sekalian akan mampu memahami tentang teks laporan hasil percobaan. Saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Semoga kalian dapat memahami walaupun dengan cara yang agak terbatas seperti ini, dan mungkin nanti kalau kurang jelas bisa langsung japri dengan saya atau di grup kelas ya, untuk bisa menanyakan lebih jelasnya dari pembahasan hari ini. Oke, cukup sekian dari saya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.